Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 5 Januari 2024. Dan renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal kedua, ayat 46 sampai dengan 52. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehadiran-Mu. Bahwa benar Engkau ada di tengah-tengah dan bersama kami. Sehingga dalam segala hal kami menemukan pengharapan, kekuatan. Bahkan kami ditopang dengan cinta dan mukjizat-Mu. Sehingga dalam segala masa dan peristiwa boleh kami rayakan dengan syukur. Kami mengingat akan setiap perjumpaan yang baik dengan-Mu Tuhan. Karena benar, kehadiran-Mu menyelamatkan kami. Maka pula Tuhan, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakini inilah pemeliharaan-Mu. Inilah sukacita, kegembiraan, dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau taruhkan atas hidup kami. Untuk itu Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, melalui mukjizat dan karya pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Lukas pasal kedua, ayat 46 sampai dengan 52. Demikian sabda Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 5 Januari 2024 adalah berada di dalam rumah Bapa. Hari Rabu kemarin, kira-kira pukul 4 sore, ketika listrik mati, saya mengajak anak saya, Yaser, untuk tidur. Kebetulan juga hujan, sehingga kemudian ini menjadi kesempatan yang baik bagi anak saya untuk tidur dengan nyenyak. Sebelum tidur, saya membangun dialog dengan anak saya. Cerita tentang banyak hal, termasuk mempersiapkan dirinya untuk sekolah kembali di semester kedua ini. Karena hari Kamisnya, ia mulai sekolah. Saya bercerita mulai dari pengalaman saya ketika sekolah, perjuangan yang saya lakukan, upaya-upaya yang saya hidupi.
membaca buku, menyediakan waktu untuk belajar, dan punya tekad, semangat, serta melepaskan diri dari rasa minder atau ketidakpercayaan diri. Yang saya tekankan dua hal. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan upaya yang keras, dan yang kedua adalah membangun kepercayaan diri untuk lepas dari rasa minder, tetapi tidak boleh sombong. Dan ternyata anak saya juga merespon. Iya Pak, suatu kali nilai Yaser tertinggi untuk matematika, tetapi Yaser tidak bicara. Sementara teman-teman yang merasa dirinya nilainya tinggi, wah mereka bergembira. Saya katakan pada Yaser, lah itulah. Kalau kamu semangat belajar, nilaimu akan baik. Tapi tidak perlu kamu kemudian mengatakan dan menceritakan kepada yang lain. Dan yang terpenting adalah kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa. Bahwa tidak ada yang bisa yang kemudian tidak kamu bisa kerjakan. Artinya segala sesuatu bisa. Kalau kamu mengupayakan diri akan segala hal. Sehingga dalam proses dialog ini kemudian anak saya merasa bahwa oh iya ya, saya telah menjadi teman untuknya. Karena memang selama ini saya bangun terus-menerus dialog dengan anak saya dalam berbagai hal atau berbagai cerita. Persis dalam teks yang kita renungkan hari ini. Yesus dalam masa kecilnya merasa nyaman tinggal di rumah Bapa atau di bait Allah. Jika kita membaca di ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Tentu yang persis bukan berarti kami menyamaratakan antara saya dengan anak saya, Tuhan Yesus dengan Bapa. Tapi paling tidak pengalaman tadi dialog saya dengan anak saya merasa bahwa yang menemukan rumah. Rumahnya siapa? Bukan sekedar bangunan. Tapi berjumpa dengan saya, berjumpa dengan istri sehingga dia bisa menceritakan semuanya. Dialog dengan terbuka. Merasa aman, merasa nyaman. Merasa bahwa dia punya teman dan dia punya tempat untuk bercerita semuanya. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dan sehingga pula ia merasa bahwa dirinya ditopang, dikuatkan, bahkan diperhatikan. Jika kemudian kita membaca di ayat 46, kembali, menemukan dia dalam bait Allah. Dijelaskan kembali, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Yesus dalam masa kecilnya di usia 12 tahun ini, merasa nyaman, merasa aman. Sehingga dia tidak kemudian meninggalkan bait Allah, dalam artian berada di luar bait Allah. Tapi masuk di dalam, bahkan di tengah-tengah alim ulama. Artinya apa? Tidak ada keminderan. Ada rasa percaya diri. Kenapa? Aman, nyaman. Karena jelas juga alim ulama ini menerima Yesus. Bahkan melakukan dialog percakapan yang luar biasa. Dijelaskan sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Artinya ada dialog yang terjadi antara Yesus dan alim ulama. Saling menerima dan Yesus diterima. Bahkan boleh bukan saja mendengarkan, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita. Marilah kita bangun bait Allah. Gereja di tengah-tengah keluarga. Sehingga dialog itu hidup. Menjadi terbuka. Semua menjadi nyaman, aman, menemukan damai sejahtera, menemukan kekuatan, menemukan kepercayaan, dan memulihkan semuanya. Tidak boleh ada prasangka, tapi saling kemudian memberi, menasehati, membangun kekuatan, cinta kasih itu. Di tengah-tengah, artinya semua berjumpa dan bertemu.
Untuk itu, di tahun yang baru ini, mari kita bersama pula membangun semangat kehidupan rumah tangga yang baru pula. Masing-masing hadir di tengah-tengah membangun dialog. Dan biarlah semuanya juga mengambil tanggung jawab bahwa ini adalah rumah Tuhan. Keluargaku adalah gereja. Keluargaku adalah bait Allah. Sehingga semua yang bertanggung jawab itu memberikan yang terbaik dalam dialog yang saling membangun, saling menghidupi, saling menguatkan, dan menjadi berkat. Pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ketika kita membangun dialog terus-menerus di tengah kehidupan rumah tangga kita, membangun dialog kehidupan di tengah kehidupan bergereja, bahkan masyarakat dan berbangsa, semuanya akan terbangun. Ada kecerdasan-kecerdasan yang ia berikan kepada kita. Tadi saya mengatakan kepada anak saya, kamu harus belajar. Terus, kamu juga harus kemudian punya kepercayaan diri. Tidak boleh sombong, tetapi kamu keluar dari keminderan jika itu ada dalam dirimu. Ukuranmu bukan temanmu. Kata-kata temanmu bukan dirimu. Kamu bisa melampaui temanmu, tapi pada hal-hal yang baik. Jadi semua bisa jika kamu mengupayakannya. Demikian juga hidup kita. Jika kita terus mengupayakan itu dengan sebaik-baiknya, maka rahmat yang dari Tuhan, kecerdasan itu, hikmatnya, berkatnya hadir atas kehidupan kita. Dan itu disebutkan di sini, semua tercengang, itu bisa mencengangkan kita. Maka yakinlah, jika rumah tangga kita menjadi bait Allah, menjadi gereja kita, maka jika kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh, maka hikmat, kecerdasan, kemurahan, dan segala sesuatunya akan memimpin kita. Dari segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari segala sesuatu yang tidak mustahil yang kita pikirkan. Menjadi yang mustahil yang kita pikirkan menjadi tidak mustahil. Yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Maka bangunlah terus. Karena dengan berdialog, kita akan menemukan hikmat. Kita akan menemukan kekuatan. Kita akan menemukan jalan. Kita akan menemukan kebenaran yang dari Tuhan. Sehingga ketika tinggal di dalam rumah Bapa, artinya tinggal juga dalam rumah tangga kita, dengan kehadiran dan merasakan berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadikan yang darinya baik untuk kita semuanya. Sebagai penutup, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mengapa kamu mencari aku? Jika tadi kita bangun rumah tangga kita yang berdialog di tengah-tengah semua hadir. Semua adalah gereja yang disatukan. Dan kemudian kita menemukan hikmat kebenaran yang mencengangkan kita bahwa segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil karena kuasa Tuhan itu. Maka kita tidak perlu kemudian, di manakah Tuhan? Kenapa Engkau tidak menolong aku dan sebagainya? Justru yang kita bangun, ketika segala sesuatu terjadi, kita meyakini bahwa Tuhan sudah hadir. Sehingga kita tidak perlu mempertanyakan kehadiran Tuhan. Di mana engkau? Tetapi kita meyakini Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam kehidupan bergereja, berbangsa dan bermasyarakat. Maka yang harus kita lakukan terus-menerus supaya tidak mencari-carinya dan mempertanyakannya adalah kembali. Harus berada di dalam rumah Bapa.
Artinya, secara pribadi, keluarga kita harus tinggal di dalam rumah Bapa. Tinggal juga berada. Tidak keluyuran kemana-kemari, mencari ini dan itu dalam arti memilih daripada pilihan pribadi yang justru meninggalkan Tuhan. Tapi berada, menggantungkan semuanya. Harus berarti setia dan percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika berada dalam rumah Tuhan, kita secara pribadi dan keluarga kita hanya berpaut, mengandalkan, dan percaya kepada Tuhan. Maka yakinlah, di tahun yang baru ini, di tahun 2024, jika kita terus berada dalam rumah Bapa, maka segala sesuatunya yang dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk pengharapan, permohonan yang nyatakan dengan berkat-Nya yang berkelimpahan atas kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehadiran kuasa berkat-Mu yang telah kami temukan dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami terus berada di dalam rumah-Mu ya Bapa, supaya kami menemukan kehangatan, pengharapan, kekuatan, cinta, berkat, dan pertolongan. Maka mampukan kami Tuhan untuk terus berada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing secara khusus. Kami membangun kehidupan bersama untuk saling menopang, untuk saling berbagi dan berdialog. Dan dialog itu kami hantarkan kepadamu Tuhan, dengan merasakan dan percaya kepadamu Tuhan. Sehingga dalam segala hal, keterarahan diri kami hanya menggantungkan dan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kami tidak perlu kemudian mempertanyakan kehadiran-Mu, tetapi hanya berserah kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang akan bertindak dalam segala hal yang terjadi dalam kami dan keluarga kami. Untuk itu, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang telah kami terima. Karena kami percaya bahwa Engkau berada bersama dengan kami, maka kami percaya pula Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntahadi, Bapak Saharun, Bapak Bagio Suprapto, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Winantuningsih, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Frida, Ibu Susilowati. Demikian juga atas kehidupan anak Nasya Alana, Ibu Rusmiati Buyung. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau yang menyehatkan, Engkau yang memulihkan, dan Engkau yang menyembuhkan. Termasuk juga dalam kehidupan Ibu Suci Rahayu. Kami percaya Engkau terus memulihkan, menyegarkan tubuh jiwa roh Ibu Suci Rahayu, dan kasih-Mu Tuhan yang memberkati dan menolongnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan kasih kemurahan pertolongan-Mu nyata. Engkau yang memberkati kehidupan seluruh warga GKJ Sarimulu yang sudah memasuki masa lansia ini. Hanya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Demikian juga untuk keluarga besar yang mendampingi. Berkatilah ya Tuhan. Hanya kesempurnaan kasih-Mu Tuhan yang berarti seluruh keluarga. Sehingga mereka tetap tenang, sabar, dan hanya menggantungkan pada kekuatan cinta-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa atas kehidupan kami masing-masing. Engkau yang mengenal baik dari setiap kerinduan harapan kami Tuhan. Pergumulan, tekanan, kecemasan, ketakutan yang kami hadapi. Kami yakin Engkau menolong dan memberkati kami. Dan kasih-Mu Tuhan yang sempurna itu yang menyelamatkan kami semuanya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga kami. Kehidupan juga yang sedang kami hadapi. Dan juga kami percaya memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Dalam pekerjaan, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka. Dan dalam berbagai usaha yang mereka kerjakan, berkatilah mereka Tuhan. Termasuk dalam kehidupan anak dan cucu kami yang berada di luar kota Yogyakarta, bahkan yang berada di luar negeri, berkatilah mereka satu persatu dengan kasih kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu.
Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan gerejamu di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan berkat-Mu hadir, kasih dan keselamatanmu dinyatakan. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami nyatakan dalam kehidupan bersama, dalam persekutuan, Engkau Tuhan berkati kami semuanya, termasuk berbagai kebutuhan dalam menjalankan program atau kegiatan dalam pelayanan. Engkau hadir di dalamnya Tuhan dengan berkat kasih dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kasih-Mu yang menjaga, kasih-Mu yang menyelamatkan. Dalam tahun politik ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Berkati seluruh pemimpin bangsa kami dengan kasih cinta dan kemurahan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan kami hadir bersama-sama dengan masyarakat di mana kami tinggal. Berkati juga Tuhan perdamaian dunia, supaya damai sejahtera-Mu dinyatakan. Peperangan, bencana, dan berbagai hal yang terjadi, biarlah Engkau hadir. Nyatalah damai sejahtera yang Kau nyatakan, sehingga bumi di mana kami tinggal, semuanya Tuhan, dalam rengkuhan kasih dan kemurahan serta damai sejahtera yang dari-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing. Di tahun yang baru ini, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati, dan Engkau menopang kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Untuk itu kami percaya, untuk itu pula kami berserah, di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.